Di tengah konflik panjang antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa, Denis Karyesta ikut menyuarakan kritik yang menyorot satu hal krusial yang kerap terabaikan, yakni posisi anak-anak. Ia menilai polemik yang terus dipertontonkan justru menggeser prioritas orang tua dari kesejahteraan emosional anak ke kepentingan pribadi orang dewasa. Menurutnya, kebahagiaan keluarga baru seharusnya tidak diukur dari rasa lega orang tua karena mendapat pasangan, melainkan dari kesiapan mental anak menerima perubahan besar dalam hidupnya, terlebih ketika sosok ayah kandung masih ada. Denis juga mengingatkan bahaya jangka panjang jejak digital dan potensi perundungan yang bisa menghantui anak-anak di masa depan. Pengalaman pribadinya membuat ia bersyukur konflik masa lalunya tidak terekspos publik. Ia menegaskan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang wajib dilindungi, bukan korban dari ego orang dewasa. Dalam konflik ini, ia menilai pihak yang paling terdampak adalah istri sah beserta anak-anaknya, termasuk anak Inara sendiri yang berisiko memikul luka psikologis akibat kegaduhan publik yang tidak kunjung reda. Dari semua hal yang gue nonton cuplikannya guys ya, yang paling gue kasihan menurut gue tuh anak-anaknya, nggak anak dari pihaknya Inara, nggak anak dari pihaknya yang satu lagi. Yang menurut gue kasihan banget. Emangnya anakku kenapa lu mesti seneng anak lu diterima sama orang yang ada? Usah tanya anak lu seneng apa kagak, menerima apa kagak, ada bapak baru kan, bapaknya juga masih ada, bapak beneran masih hidup. Nah, anak lu harus tanya, harus seneng kalau misalkan anak lu itu bahagia atau enggak, menerima atau enggak dengan bapak baru, ada bapak baru gitu loh. Yang harus tanyain kan anak lu. Jadi harus lu bilang, anak gue senang, anak gue juga menerima, bukan mikirinnya laki, tapi nggak mikirin anaknya perasaannya gimana gitu. Kalau misalkan lu sama laki ini hancur apa enggak, bahagia apa enggak gitu. Ya menurut gue ya, kalau gue jadi dia, gue pasti mikirinnya ya perasaan anaknya dulu kali ya. Kan secara anak itu kan darah daging gue kandung dari kecil di perut gue brojolin ya. Harusnya ya gue utamakan perasaan anak gue bahagia apa enggak. Apakah akan makin trauma, bukan malah lu bersyukur ada yang nerima anak gue. Ada juga harusnya anak lu terima apa kagak, itu laki, anak lu bahagia apa enggak. Kalau menurut gue sih gitu, yang pertama. Terus yang kedua, gue dulu pernah di posisi gitu, puji Tuhan banget sih Densu gak tayangin podcast gue. Ingat gak dulu pas zaman gue masih sabang otak gue ya, gue ngoceh-ngoceh dong dulu Densu gak tayangin podcast gue. Terus akhirnya sekarang gue baru mengerti, untung Densu gak tayangin. Makasih ya bang ya, kamsia bang, gue gak tayangin podcast gue. Kalau tayangin podcast gue, anak gue pas nonton gimana nanti ya. Gue punya anak sekarang nonton tuh hancur sudah. Kasian sih anaknya nonton nanti podcastnya, apalagi anaknya udah mulai gede. Karena kan zaman sekarang itu kan menurut gue kan banyak banget ya pembulian ya guys ya, yang kita tahu di depan mata atau enggak. Ada juga anak yang sebenarnya dibully tapi nggak cerita. Itu sih yang dikasihanin sih, itu sih yang ditakutin sih. Menurut gue sih, waduh ini sih menurut gue sih lu harus lebih mikirin anak sih dibandingin yang lain apapun, karena anak itu kan titipan Tuhan buat kita. Kalau selebihnya lah sudahlah, dewasa sama dewasa ya, kalian salah, gue udah gak bisa berbuat lagi. Nah kalau misalkan yang siapa yang korban, menurut gue ya korbannya ya menurut gue ya istri sah dan anaknya Inara sendiri menurut gue. Coba kalau menurut kalian gimana guys? Kasihan sih anaknya, gak kebayang gue kalau anaknya nonton. Aduh, BTW thank you ya bang gak tayangin podcast gue. Sampai sekarang kamsia gue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi gue setuju guys sama tuntutan Inara. Sebelum bulan puasa kasus ini harus udah selesai. Kenapa? Karena gue gak mau puasa gue sia-sia. Karena gue gedek lihat beritanya. Tapi kalau gak dilihat penasaran. Jadi please gimana pun caranya sebelum bulan puasa kasus ini harus selesai. Kalau bisa kemenangan ada di istri sah. Inaro kayak nggak ada laki-laki lain lagi aja sih sampai harus merebut laki orang, sampai merusak rumah tangga orang. Kena pelet lu Inaro, padahal dulu lu itu
kayak menjadi sosok wanita idaman, wanita soleha. Kok sekarang jadi begini? Sampai kepincut sama laki orang. Kenapa Inaro? Dipelet atau gimana ini? Emang lo pikir berkah menjandakan istri demi janda? Gue yakin dalam hati insan lo tuh pasti nyesel banget. Karena seburuk-buruknya istri sah, sengesel-ngeselinnya istri sah masih lebih mendingan daripada jangan sekarang ini. Rasain lo berurusan sama orang yang banyak dramanya. Coba lo lebih bersyukur atas segala nikmat yang udah Allah kasih ke keluarga lo. Harusnya lo sebagai suami bersyukur atas segala sifat kelebihan dari istri lo dan mengkomunikasikan apa yang menjadi kurangnya, bukan cari tempat lain. Sekarang rumit kan, pakai acara bilang I love you Mawa, I love you Inara. Bagus lo kayak gitu. Gak inget yang nemenin lo dari nol itu siapa? Udah, pelajaran buat laki-laki nih ya. Jangan sok banyak duit dikit udah langsung main perempuan. Nul. Lo hancurin keluarga lo sendiri hanya karena birahi lo semata. Aku nggak tahu apa karena posisinya aku udah jadi seorang istri, makanya aku jadi sedikit lebih emosi kalau ngelihat hal-hal kayak gini. Atau bahkan kalian yang belum menikah pun ngerasain hal yang sama kayak aku. Aku habis lihat video podcastnya si R ini di Denso. Aku nggak sanggup mengkelarkan videonya karena bener-bener kayak se-emosi itu. Karena aku ngebayangin banget posisinya sebagai istri sah tuh kayak gimana. Tapi di sini ada beberapa hal yang pengen gue highlight. Pertama, kalau nggak salah si Denso ngomong kayak gini. Dulu kan kamu datang ke sini sebagai orang yang tersakiti. Kenapa sekarang kamu menyakiti? Terus dia jawab kayak gini. Namanya juga manusia. Kita nggak bisa request kita mau peran seperti apa. Sumpah. Lu seriusan ngomong kayak gini. Peran yang seperti itu tuh bisa lu pilih. Itu kemungkinan yang bisa lu singkirin. Contoh ya girls, ada cowok yang deketin lu dan lu tahu dia udah punya bini. Logikanya kayak gimana? Lu nggak mau lah kalau lu waras. Jangankan mau dan sampai nikah ya. Kalau misalkan lu punya otak, lu maki-maki tuh laki. Terus si Donsu kalau nggak salah ngomong kayak gini juga. Kamu pas dikenalin sama dia itu langsung naksir, langsung mau. Terus dia jawab kayak gini, enggak lah, apalagi saya pernah gagal, jadi lebih selektif dalam memilih pasangan. Ya itu dia, kalau misalkan lu udah pernah gagal, nggak mungkin lu nggak cari tahu dulu kalau dia tuh udah punya bini, kalau misalkan dia tuh punya janggut, kalau dia tuh punya tanduk di kepala. Lu pasti pengen tahu sedetail itu tentang pasangan yang akan jadi suami lu ke depannya. Kenapa? Karena lu pernah gagal. Jangankan jadi pasangan hidup atau suami ya, gue aja kalau misalkan mau deket sama orang, itu Facebook emaknya apa gue cari-cari. Sampai di mana buyutnya sekolah gue harus tahu. Ini masa lu nggak tahu sih? Udah pernah gagal masa nggak tahu dia punya bini apa enggak? Dan lu bilang lu selektif dalam memilih pasangan ya. Itu bertentangan banget sama statement dan kenyataan. Emang kamu gak cari tahu dulu dia udah nikah apa belum? Kata si Densu. Terus dia bilang kayak gini, ya aku mikirnya dia 20 tahunan, gak mungkin udah nikah. Jadi percaya-percaya aja. Itu pernyataan konyol macam mana? Lu anak PAUD yang dijojolin es krim, makan-makan aja deh, ini aman. Usah bilang-bilang mama, telan aja. Kan gak mungkin lu punya logika, lu punya akal. Apalagi zaman sekarang untuk tahu informasi tentang seorang itu gampang banget, say. Terus dia ngomong, saya sudah coba berkomunikasi dengan si M gitu. Tapi dianya malah nyebarin berita sampai satu Indonesia tahu, sampai profil saya dikunjungi 10 juta orang. Menurut lo apa yang mau dibahas? Jangankan mau ngobrol baik-baik, ngeliat muka lu aja kalau gue jadi si M, pengen ngejambak orang sampai colok mata. Syukur-syukur gak gue injek-injek. Terus ini nih, dia bilang kayak gini, sampai sekarang aku gak ngerasa gak dendam. Walaupun banyak orang-orang yang bilang ke dia kenapa dia gak bijak ngebuka aib rumah tangga. Kebalik. Yang harusnya ngomong kayak gitu tuh istri sah. Yang harusnya ngomong gak dendam, gak marah, itu ke lapangan dada istri sah karena dia udah terzolimi. Bukan lu, kenapa lu malah merasa tidak menyakiti orang lain? Gila ya, orang udah jahat tapi tetap kekeh ngerasa gak salah. Kalau gue ada di posisi si M ya, sebagai manusia yang kayak Sumala, jangankan satu Indonesia, bahkan orang di alam kubur pengen gue share gitu. Kalau ada manusia di bumi yang kayak gitu, itu videonya benar kamu atau bukan? Terus dia jawab kayak gini, itu kurang jelas sih. Itu pernyataan yang sangat-sangat tidak bisa dipegang. Iya, kita manusia sadar dengan kesadaran penuh GCS 15. Kalau itu bukan kita ya, kalau misalkan nih lu dituduh nih kalau lu nyolong rambutan tetangga lu, terus ditanya ada videonya, ini lu atau bukan? Kalau lu merasa itu bukan lu gak pernah nyolong rambutan tetangga lu bisa dengan lantang bilang, enggak ya, itu AI, itu fitnah, gue gak pernah ya nyolong rambutan tetangga gue sadar penuh, gue gak punya baju itu, badan gue kayak gitu. Lu bisa marah kalau itu bukan lu. Masa lu gak sadar itu lu atau bukan? Gimana? Walau alam. Yang paling gongnya lagi apa coba? Yang bikin kepala gue nih lu kelihatan asapnya nih sebagai perempuan sah ya.
Satu lagi nih yang pengen saya sanggah. Saya pernah mengeluarkan statement gak ada perempuan yang baik-baik yang mau merusak kebahagiaan perempuan lain. Gue kira oh dia mau minta maaf nih, oh dia merasa bersalah nih, oh dia menyesal nih. Ternyata apa coba? Dia merasa menghina istri-istri para nabi. Istri nabi gak ada nyakitin orang lain. Istri nabi baik-baik. Ini lu berguru sama siapa? Gue tanya. Ini perempuan-perempuan tahun 2026, jangan lagi deh ada yang kayak gini. Istighfar kata gue, banyak laki-laki di luar sana tuh banyak banget kalau lu mau. Yang masih lajang, yang benar.